Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syukur Masyana. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang load balance dan failover. Kira-kira mungkin untuk topologinya akan seperti ini. Di sini sengaja saya membuat dengan 3 mikrotik karena banyak dari tutorial yang lain itu hanya menggunakan 1 mikrotik. Jadi kali ini kita akan membuat dengan 2 mikrotik sesuai dengan permintaan klien. Saya di sini membuat 2 buah contoh, yaitu gedung A dan gedung B. Dan di gedung A adalah router 2, gedung B ada router 3. Dan load balance, dan apa itu load balance? Load balance itu teknik mendistribusikan paket data ke klien nantinya. Dia bertujuan untuk mendistribusikan dari masing-masing ISP ini agar ke mikrotik itu berjalannya secara seimbang. Dan failover itu menjaga koneksi internet selalu terhubung agar tidak terputus. Jadi jika ISP A memiliki gangguan atau koneksinya terputus, maka yang berperan di sini adalah failover agar menjaga koneksi tetap terhubung. Dia bisa memberikan paket lewat link nanti yang ada di ISP B atau internet 2. Dan per connection classifier itu tujuannya adalah menggabungkan antara menggabungkan 2 jaringan yang berbeda dalam satu kelompok. Artinya 2 jaringan berbeda adalah kita kan memiliki 2 ISP, maka dengan adanya metode per connection classifier di sini dia menggabungkan dalam satu ruang lingkup jaringan, yaitu ke mikrotik ini, ke mikrotik 1. Oke, langsung saja. Oh iya, lupa lagi. Ini untuk load balance itu dia tidak mengenal bahwa kita di sini memiliki 7 MB per second. Artinya kita bukan memiliki antara 2 ISP ini kita tambahkan jadi 7, tidak. Secara pendistribusian paket data atau throughputnya itu masing-masing, tapi dia berjalannya secara seimbang dengan adanya load balance. Oke, langsung saja. Mungkin kira-kira topologinya demikian. Dan untuk penyetingannya saya di sini menggunakan aplikasi GNS3 untuk mensimulasikannya. Sebelum itu kita kenali dulu yang ada nanti kita untuk menghubungkan ke internet. Ini kan saya buat interface. Artinya interface tuh semacam antar muka ya. Nanti kan setiap mikrotik memiliki interface Ethernet, yaitu internet 1 ya kan, dan di modem juga memiliki itu. Dan di sini kalau di laptop saya buat yang namanya interface loopback. Interface loopback itu nanti kita buat di komputer kita sendiri atau laptop. Karena di sini saya menggunakan Linux, jadi perlu di setting. Jadi mungkin kira-kira begini topologinya. Tapi sebelum itu kita setting dulu. Untuk membuat interface yang akan kita hubungkan ke masing-masing ISP, masing-masing cloud maksudnya. Oke, lanjut. Clear dulu, clear. Kita perbesar saja, perbesar. Oke, sini kita buat interface yang namanya, kalau di Linux perintahnya adalah menggunakan tunctl. Tapi sebelumnya harus kita install dulu
toolsnya atau aplikasi, sudo install UML utilities ini. Tapi karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi maka sudah siap digunakan. Oke, sudah. Jadi untuk sebelum itu kita setting dulu interface-nya ya, untuk di sistemnya, di network, sudo nano PC network interface. Nah, sini kan masih kosong, jadi kita tambahkan di sini IP nanti yang kita sambungkan, kita buat interface tab atau interface loopback. Face tab 0 static. Sekarang kita masukkan addressnya, alamatnya. Misalnya saya gunakan di sini adalah 192 sesuai dengan topologinya. Misalnya saya masukkan di situ 192 20 20.1 dan kita masukkan netmasknya, netmask 255.255.255.0. Kita buat lagi yang tab satunya, karena tab 2 ini tab 1, device auto tab 1, terus kita buat device-nya, device tab 1 static. Nah, kita di sini static, maka kita distribusinya lewat static juga, static. Oke, masukkan address 192.30.30.1. Masukkan netmasknya, netmask 255.255.255.0. Oke. Udah, setelah itu kita simpan. Jadi kalau yang pengguna Windows pasti ada tuh untuk settingnya. Jelas ada setting di interface, bagian interface-nya. Sekarang kita buat interface dengan IP table, sudo IP table, tapi kita bersihkan dulu. Sudah, kita buat sudo ctl t tab 0 udah, dan tab 1 udah. Sekarang kita beri IP address terhadap interface yang telah kita buat ini. Sudo ifconfig tab 0, IP-nya berapa yang telah kita masukkan tadi, yaitu adalah 192.20.20.1/24 itu nanti kan di netmasknya tadi. 192.20.20.20.1 dengan netmask 255.255.255.0. jangan lupa di up ini untuk mengaktifkan interface yang telah kita buat tadi. Ini kita tinggal ganti saja 30 dan sini adalah 1. Nah, sudah. Sekarang karena kita sudah berikan IP terhadap interface-nya, sekarang kita buat yang namanya akses ke internet. Artinya kita perlu buat untuk agar terkoneksi ke internet lah gitu.
kita buat forwarding lewat IP table. sudo IP table. Oh iya, lupa. Ini dulu. Kita buat, karena kita menggunakan di sini IP versi 4, maka perlu diedit juga di bagian sysctl-nya. Karena di sini tadi kita buat tunectl, maka kita aktifkan di config-nya. Sudo nano etc sysctl config. Oke, kita cari ini versi 4 sudah ada. Tinggal kita hapus saja tanda pagarnya, kita aktifkan. Yes, oke. Coba kita tes cek. Sudo sysctl print. Oke, sudah ada. Jadi untuk langkah selanjutnya kita buat akses untuk ke internet melalui tab 0 dan tab 1. Tapi sebelum itu, kalau kita tidak menggunakan tab interface loopback, maka tidak akan tersambung ke internet, karena kita tidak membuatnya hak akses untuk membuat forwarding ke internet gitu. Oke, lanjut. Mana tadi? Nah, ini. Sekarang langkah selanjutnya kita setting sudo IP table input. Ini input. Terus untuk interface tab 0 dengan j action accept. Oke. Udah, kita di sini ganti lagi jadi tab 1. Sekarang sudah seperti itu. Sekarang kita buat outputnya IP table dengan output interface outputnya tab 0 g accept. Oke, udah. Ini kita ganti yang 1. Udah. Sekarang kita buat action masquerade-nya untuk terkoneksi ke internet. Sudo IP table nat dengan ini untuk post routingnya, post routing. Oke. Dengan output interface-nya adalah, karena di sini saya terhubung ke internet dengan wireless LAN, maka yang perlu kita masukkan untuk outputnya adalah sini interface wirelessnya. Oke. WLP 2S0. Oke, dengan G masquerade. Masquerade. Oke. Kita telah membuat interface loopback-nya. Kalau di terminal, kalau kita setting Linux tuh namanya tunectl. Kalau tun ini kan tunnel buat terowongan, jadi untuk forward ke internet. Jadi kita sudah buat tunnel. Kalau Windows tuh loopback. Setelah itu kita sudah membuat interface-nya, dan langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tahapan konfigurasi. Oke, untuk tahapan konfigurasi, jadi kita di sini menggunakan cloud. Tertarik mana tadi? Belum. Trap. Kenapa? Apa yang terjadi? Oh, sudah padahal. Karena sudah ada, sekarang kita tinggal setting saja. Nah, di sini kita ganti ya. Kita ganti
ganti jadi internet 1. One saja ya, one. Sini kita ganti 1. Oke. One 1 ya, nggak usah dah, internet 1 aja. Internet 1. Dah. Ini edit di internet 2. Oke, sudah seperti itu. Sekarang kita tinggal sambungkan kabelnya. Tapi sebelum itu di sini belum ada tahapan konfigurasi apapun ya, belum ada konfigurasi apa-apa. Tab no, jadi kita config dulu sebelumnya. Kita config ke ini interface tab, kita masukkan ke situ. Oke, apply. Di sini juga kita masukkan, tambah, apply. Sudah. Oke, selanjutnya adalah kita masukkan ke Ether 1. Ini adalah Ether 1-nya aktif ya, dan kita masukkan ke Ether 2 di ISPB Ether 1. Oke, sudah. Sekarang kita perlu aktifkan Mikrotik. Tapi kalau di Linux tuh harus buat ini dulu ya, akses buat agar bisa berjalan Mikrotiknya. Sudah. Oke, sudah. Start. Oke, Mikrotiknya sudah aktif. Mikrotiknya sudah mulai aktif, tapi kita butuh kasih besar karena butuh konfigurasinya yang panjang. Oke, kita aktifkan yang ini, jangan dulu, aktifkan aja lah. Ini kita butuh konfigurasi yang di load balance dan failover ini dulu. Oke, sudah, kita login admin default. Ya kan belum ada konfigurasi apa kan. Oke, lanjut kita cek interface. Oke, sudah ada. Tapi sebelumnya kita ganti namanya dulu ya, jangan nanti membingungkan kita. Kita ganti interface set name. Kalau gelap kecil ya, kalau dikasih besar mungkin drag. Bukan. No. Bikin aja lah yang besar ya, besar untuk zoom. Ini zoom in ya, mungkin kira-kira demikian mungkin ya, besarnya mungkin seperti itu. Sekarang kita ganti namanya jadi ini internet 1. Internet 1. Oke, kita beri komen ini ISPA 1 tanya dengan numbernya adalah 0. Ethernet 1 itu berada di 0. Oke, sekarang yang 1.2 internet 2 ya. Kita set numbernya
number 2 1. Oke, untuk interface LAN karena ada 2, jadi kita buat lagi set name ether 3 di sini LAN 1. Kita beri komen lokal saja ya, lokal 1. Oke, dengan numbernya number 2. Oke, kita setting yang 3, number 3. Number 3. Setelah itu di sini kita ganti jadi LAN 2. Sini ether 4 ya. Oke, kira-kira demikian. Oke, kita cek interface. Sudah dibuat. Mana ether 1 ya, ether 1 ini ether 1 itu masih di internet. Ini tadi mana tadi, ini tadi internet 1, ini internet 2, ini adalah interface-nya. Oke, langkah selanjutnya kita buat, kita masukkan IP address masing-masing. Mana IP address-nya? Gitu IP address-nya. Masukkan. Tidak mau ya. Konsol. Zoom in. Oke. Interface. Oke, mungkin begini. Sekarang kita masukkan IP address address 192.20.20.24. ini adalah IP address-nya. Ini kita masukkan IP address yang ini dengan interface internet 1 disable no. Oke, IP address 92.30.30.2/24 dengan interface internet 1 internet 2 disable no. Oke, IP address bisa 92 berapa ya, IP address dari ether 1 ether 3, ini ether 3 sama terlalu besar ya, zoom out, kecil aja gini lah. Oke, kita perpanjang. Kan lebih simpel. Masukkan IP-nya ether 3 adalah 192.190.1/24 dengan interface ether 3 LAN 1 disable no lagi. Oke, address 192.100 ya, 100 ini IP address-nya 10.1/24 dengan interface ether berapa, ether 4 LAN 2 disable no. Oke, IP address kita print. Oke, sudah ada IP address telah kita tambahkan. Dan langkah selanjutnya tinggal kita setting buat load balance ini agar terdistribusi, mendistribusikan
paket data nanti. Oke, sekarang tinggal kita setting itu di firewall, IP firewall Menzel. Jadi untuk Menzel ini adalah cara yang digunakan untuk menandai gitu. Artinya cara dia untuk menandai bahwa ini milik si ISPB dan ini adalah milik si ISPA gitu. Artinya gini, menandai 192.20.20.1 itu adalah milik ISPA dan 193.30.1 itu adalah milik dari ISPB. Nah, dengan adanya itu apa namanya, Menzel maksudnya. Sekarang kita setting add chain, kita setting chainnya. Kita setting input. Untuk input, setting input, dan dari interface mana, in interface, internet 1, dari interface internet 1. Terus dengan actionnya adalah Mark connection, mark connection. Terus kita setting new connection mark. New connection mark. Kita buat koneksi baru. Itu contoh kita buat di sini adalah misalnya traffic aja lah, traffic internet 1 nya seperti itu. Setelah kita buat oke, kita buat juga yang buat karena di sini tadi sudah buat untuk internet 1 saya ISPA, maka kita buat ke ISPB lagi, IP firewall Menzel, ada chain input interface the internet 2, action mark connection. Mark connection kita buat yang baru, new connection mark. Sini contoh kita buat traffic internet 2 dd lagi no. Oke, sudah, kita enter. Setelah itu kita lanjut. Selanjutnya kita akan buat Menzel untuk menandai traffic yang keluar dari masing-masing gateway ISP. Nah, sini adalah gateway-nya. Nanti kan dia kalau dengan atur ini dia akan menandai gateway-nya. IP firewall Menzel sama ini juga chain input kalau untuk ini bukan input tapi output, karena sudah dia menandai akan mau keluar melalui gateway. Connect mark connection dan connection mark
traffic. Nah, traffic yang kita buat adalah ini internet. Kan tadi kita buat connection baru tuh dengan new connection mark. Sekarang kita masukkan untuk outputnya connection mark traffic internet 1 gitu, maksudnya kayak gitu, internet 1. Terus kita buat action untuk mark routingnya. Kita buat action mark routing. Ini kita buat action mark routingnya, dan selanjutnya itu kita masukkan kayaknya ada yang keliru. Coba kita lihat baik-baik. Menzel ada di chain output connection mark traffic yang keluar action mark ya, connection mark ya, new connection new routing ya, new routing kita buat untuk routingnya, new routing new routing mark no tadi yang kita buat new routing adalah sini, misalnya kita ke internet 1. Oke, IP firewall NAT Menzel add chain output connection mark traffic yang akan nanti menandai adalah traffic internet 2. Actionnya mark routing sudah. Untuk mark new connection mark new connection mark ke internet 2. Oke, sudah. Langkah selanjutnya tinggal kita setting ke LAN yang akan menuju ke WAN, artinya dari lokal untuk menuju ke internet gitu. Kita setting lagi masih di Menzel IP firewall Menzel add chain pre-routingnya dan destination address. Nah, destination address ini alamat yang dituju adalah ke internet. Berarti kalau menuju ke internet adalah kita masukkan IP dari jaringan yang ini 192.20.20.0/24. Itu adalah alamat jaringannya. Kita buat action dengan buat accept. Oke, accept sudah, dan dia melalui interface nanti yang akan ke internet adalah interface berapa. Berarti kan di sini ada interface-nya, ada Ether 3 sama Ether 4. Maka kita masukkan nanti Ethernet yang ini, interface yang ini. Oke, kita masukkan situ interface
kita buat tadi ether 3 LAN 1 ya kan, ether 3 LAN 1. Sekarang ya betul ini 1 3. Oke, buat lagi IP firewall Menzel, karena kita dua interface maka kita masukkan lagi chain rerouting DST address 192.30.30.0/24 dengan action accept, terus dia keluar melalui interface berapa, interface, karena di sini ether 3 masih di ether 3 untuk akses ke internet ya kan, berarti kita masih tetap di ether 3. Oke, ini tinggal dia mau ke lewat gateway-nya yang mana, maksudnya lewat jaringan yang mana. Oke, sudah. IP firewall Menzel ada di chain rerouting DST address 192.20, karena disini tadi ada ether 3 maka kita masukkan yang ether 4 nya 192.20.20.0/24 dengan action accept, terus interface interface ether 4 dan 2 sekarang. Oke, IP firewall Menzel ada di chain rerouting DST address, alamat yang dituju adalah 192.30.30.0/24 dengan action accept sama accept, dan interface ether 4 LAN 2. Oke, sudah. Untuk langkah selanjutnya tinggal kita setting untuk PCC-nya. PCC. Tadi kita kan menggunakan metode PCC itu. Berarti kita menggabungkan kedua ISP yang berbeda ini. Untuk langkah selanjutnya masih sama di Menzel, IP firewall Menzel ada di chain sini, karena kita akan buat grup antara kedua jaringan ini menjadi satu. Itu ceritanya. Kita pre-routing. Pre-routing. Setelah itu kita buat, coba lihat apa lagi. Oh ya, destination address yang ini. DST address apa tadi, tipe ya, di address tipe masukkan. Oh no, ini bukan di address tipe, salah ini. Kita lihat dulu, kayaknya banyak sih perintahnya. Mana yang pakai DST address tipe N. Oh iya, belum, masih di situ. Padahal DST address tipe dengan tipe adalah ini. Kita masukkan yang lokal, ini kan yang lokal, kita masukkan dulu. Terus yang lokal
yang keluar yang melalui nanti dari interface berapa yang keluar. Di sini adalah Ether 3 nanti dan Ether 4. Oke, interface Ether 3 Ether 3 LAN 1 kan, Ether 3 LAN 1 dan per connection ya, sini kita setting per connection ini, per connection classifier, per connection classifier ini, per connection classifier dengan bot ya, bot address ini, bot ini bot address ini tadi, bot address ini, bot address and port. Ya kan, tinggal kita masukkan saja portnya. Misalnya kita memiliki sini 2 aja lah, 2 dengan actionnya kita buat action untuk akses mark connection. Oke, action mark connection. Jangan lupa connection mark traffic yang telah kita buat tadi dengan connection mark mana connectionnya ya? New mark connection. New connection ini ada sini karena panjang ya, settingnya lewat terminal itu panjang. New connection mark yang traffic yang kita buat tadi, yang traffic internet 1. Jangan lupa passtroke-nya itu kita beri yes. Oke. IP firewall Manjal at the time pre-routing DST address tipe lokal in dari interface nama Ether 3 LAN 1 untuk connection yang menuju ke internet. Untuk connection yang kita buat adalah itu keluar ini yang dari kedua ini, internet 1 dan internet 2. Per connection classifier. Oke, in interface sudah. Setting per connection classifiernya, per connection classifier dan boot address and port 21.
connection mark connection terus yang new connection mark ini ya, jangan lupa ini bukan yang di atas karena saya tap karena banyak, makanya ya perlu harus dilihat dulu lah. Oke, mark internet no traffic internet 1. No, internet 2 karena masih di ether 3. Tadi kan ether 1 tuh. Ini mana ya? Mana sudah saya tadi? Admin. Ether 3. Listen. Kecampur, bro. Classifier, ini tadi kan masuk di sini, pas stroke-nya adalah yes di sini tadi. Ini tadi tuh pas stroke-nya yes. Jadi dalam 1 buat address, terus internet 1. No, internet 2 dan pas stroke yes. Oke, sudah. Sekarang kita buat yang LAN ether 3 karena ether 1 ether 3 LAN ether 4 ether 3 nya sudah. Sekarang kita buat yang ether 4. IP firewall menjal ada the chain rerouting DSP address tipe lokal interface dimasuk ke ether 4 ya, keluar ya ether 4 tadi ya, ether 4 LAN 2. Setelah itu kita buat classifiernya per connection classifier dengan bot address ini bot address, jangan lupa teman-teman, not nih bot address and port karena di sini tadi 2, di sini kita taruh 3 aja lah, 3 0. Dan sekarang kita buat untuk actionnya, mark connection, terus yaitu setting connection mark yang telah kita buat, connection mark traffic internet 1 dengan pas stroke yes. Udah, kita ini saja, tinggal kita kalau ganti sih dia akan ini ya, LAN 2 ini kita tinggal ganti ini saja sebelumnya tuh kan, IP firewall NAT menjal the chain
LCN prerouting address tipe lokal, buat per connection classifiernya no kita ini dulu ya buat system port and buat address and tipe address 33.1 dengan in interface 4 LAN 2 kita buat action mark connection, terus kita buat lagi connection mark traffic internet 2, karena tadi sudah di atas adalah 1, ini ada 1, maka di sini adalah 2, internet 2 nya. Jangan lupa pas stroke-nya yes. Oke, kita cek IP firewall main jar print. Bad new routing mark. Yang di dua coba. Coba kawan-kawan, kayaknya ada yang error. Menilai traffic yang bad, kita remove saja. Tapi sudah betul ya. Sekarang kita aktifkan dulu lah, kita kasih hidup. Udah, ini tinggal kita setting buat untuk role paket datanya. Untuk role paket data firewall masih di manual, ada chain pre-routing, terus connection mark, tadi traffic 1, internet 1, terus yang dia keluar dari interface starter 3 dan 1 dengan action mark routing new connection kita buat koneksi yang baru,
ke internet 1. Ini interface LAN 3 oke. IP table IP firewall menjal add chain routing connection mark traffic. Internet 2 login enter 3 1 kita buat action mark routing new connection yang ke router internet 2. Oke, sudah. Sekarang kita buat juga yang ether 4-nya. Ini ether 4-nya. Oke. Firewall manager ada chain routing connection mark traffic internet 1 and interface ether 4 action mark routing routing ke internet 1 IP firewall manager the chain routing connection mark traffic internet 2 in interface ether 4 LAN 2 action mark routing menu routing mark no oh ya betul, ini routing mark ke internet 2 ke internet 2 IP firewall manager kayaknya ada yang error deh. Dan satu bed mau mati, mau aktif.
aktifkan mikrotik 2 start. Oke, sudah aktif. Sekarang kita aktifkan mikrotik 3 start. Dan setelah itu kita tambahkan rutenya ke masing-masing ISP dari sini. IP router add DST address adalah 00, default internet adalah 0, dengan gateway 192.20.20.1. Jangan lupa cek gateway ping dan routing marknya ke internet 1. Kedua adalah IP router DST address 0 dengan gateway 192.30.30.1. Checking terus routing connection mark ke internet 2. Jangan lupa juga kita buat distance untuk link. IP router add DST address gateway 192.20.20.1. distance 1. Cek ping IP router add DST address 0.0.0/0 dengan gateway 192.30.30.1. Distance nyamuk nih. Distance-nya cuma 2. Distance 2, jangan lupa cek ping. Oke, sudah. Sekarang kalau semua sudah disetting, sekarang kita tinggal saya lupa beritahu tadi. Kalau yang ini tadi yang barusan kita buat adalah itu membuat agar koneksi tidak terputus. Jika memiliki hambatan atau terputus di antara salah satu ISP, maka distance tadi yang kita buat itu adalah failover, maka koneksi akan tetap berjalan. Oke. Langkah selanjutnya kita buat firewall NAT-nya. IP firewall NAT add chain
src NAT dengan out interface karena ada tadi yang panggil saya, jadi berhenti sejenak. Oke, lanjut. Interface out interface keluar dari internet satu internet satu dan action masquerade. Udah, ini lagi kedua internet 2. Oke, kita ping ke Google, ping ke DNS. Oke, sudah terhubung ke internet. Sekarang kita setting DNS nya, IP DNS set server kita pakai DNS Google aja, 884 primary-nya, allow, yes, ke.com. Oke, udah terhubung ke internet. Mikrotik 1 sudah terkoneksi internet dan kita buat akses ke Mikrotik 2 sama Mikrotik 3 buat akses ke internet konsol. Oke, no. Kita zoom dulu. Oke. IP address no IP address belum ada. Tambahkan IP address yang telah kita tambahkan tadi, yaitu 19 di address ini adalah IP addressnya. Sebelumnya kita lihat di Mikrotik 1 IP address ini IP address dari interface layer 3. Ini layer 3 itu adalah 192.190.20.1/124. Maka kalau untuk klien untuk buka gerbang, maka kita mulai dari bawah 192.90 mana 90 titik berapa ya tadi ya 90.20.20 ya betul titik 20.2/24 dengan interface layer berapa, layer 1. Oke, IP address untuk ke klien kita buat HCP server saja lah. Udah, IP address 172.30.10.1/24 dengan interface layer 2. Udah, karena sudah kita ping ke 192.90.20.1. udah connect. Kita buat akses untuk ke internet, kita setting rutenya, IP rute add dst address 0.0.0/0 dengan gateway-nya adalah 192.90 apaan 20.1 itu adalah gateway-nya.
Oke, kita setting DNS nya IP DNS dari mikrotik router 2 IP DNS set server. Kita gunakan DNS Google aja lah, atau memang kita bisa juga gunakan gateway sih, kita gunakan gateway saja lah. 20.1 pakai 88 tolong yes, ping ke 888. Oke, sudah bisa. Ping ke Google sudah bisa. Dan kita setting sini IP DHCP server setup interface ether 2 yang menuju ke klien ini, Tapi sebelumnya saya ini dulu ya, aktifkan. Sudah diaktifkan ya. Sekarang kita konsol. Oke, konsol sudah. Nah, tampilannya mungkin kira-kira begini. Oke, router 2 ini, router 2 IP nya sudah. Kita mulai dari 4 klien sajalah. Oke. Sudah ya, kira-kira demikian untuk router 2. Oh iya, lupa untuk ini IP untuk klien IP DHCP, maka dia pendistribusian IP nya secara otomatis. IP DHCP sudah, IP DHCP. Oke, dan setelah itu kita setting for mikrotik 3 admin. Oke, sudah. Kita zoom dulu ya supaya kelihatan jelas, zoom in. Oke. Besar sekali. Oke. IP kita tambahkan IP addressnya. Ini itu adalah IP address dari ether 4 router 1 atau mikrotik 1. Kita berada di router 3, maka mikrotik 3, maka kita masukkan IP address yang ada pada mikrotik 3. 192 address 192.168.10.2/24 dengan interface ether 1 ya kan. IP address 172.100, ini IP nya 120, maaf, 120. Salah. Segmen jaringan ini. Oke, 100.10.2/24 interface ether 2. Salah bro, 120.20.1. Oke, 124 itu. Oke, sudah. Setting untuk setting dulu pin 192 100.1 10.1. Oke, bisa. Kita buat IP route-nya. IP route ada di IP address 00 dengan gateway 192.100.1
10.1. Udah, terus kita tes ping ke DNS. Udah bisa. IP address IP DNS set server 192, kita pakai DNS itu saja, apa namanya, DNS dari gateway 110.1. primernya kita pakai Google. Allow, yes, ping ke Google. Oke, juga sudah bisa bro. Udah bisa ya. Sekarang kita ke klien, tapi ke klien itu sudah bisa ping Google ya kan. Kok timeout, pastinya harus bisa. Pastinya harus bisa ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini tadi masih timeout karena kita belum buat rute dari Mikrotik ke Mikrotik. Maksudnya belum buat rute dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2. Lalu di setting dulu copy rute dd destination addressnya ke port berapa, Ethernet 2 ke alamat ini supaya dapat dikenali 172.100.10.1 itu alamat tujuannya alamat jaringannya /24 dengan gateway, yaitu adalah gerbang yang menuju ke Ether, yang menuju ke Mikrotik 2 yaitu Ether 1, gateway 192.90.20.2. Oke, TSN Mikrotik 1 kita ping ke 172.10.1. Oke, sudah bro, tinggal kita ping lagi, sudah bisa. Oke, sudah connect ke internet. Dan selanjutnya di Mikrotik 3 berarti sudah sudah. Terus kita buat cek IP DHCP server belum ada. Setup Ether 2
Oke, itu sampai berapa, kita taruh sini 4 saja. Noise-nya sudah. Oke, untuk itu untuk selanjutnya ini perlu kita aktifkan buat cek apakah sudah bisa atau belum. Start dan konsol. Oke, kira-kira mungkin tampilannya seperti ini. Di sini PC4 IP DHCP, kita minta IP-nya. Oke, sudah LoRa. IP-nya sudah ketemu tuh. Ini kita buat lagi, buat masukin IP yang menuju ke router 3. IP buat router, IP routernya. IP router DST address. IP-nya berapa di situ? Oh, ini IP-nya adalah 172.120.0/24 dengan gateway. Gateway adalah ini adalah gateway-nya 192.100.10.2 adalah gateway-nya. Sekarang kita tes ping ke DNS, sudah bisa. Biar kita ping ke Google pun bisa. Oke, berhasil. Jadi mungkin seperti itu gambaran untuk kita penyetingan load balance di MikroTik. Oke, mungkin seputaran itu untuk load balancingnya. Udah dapat terhubung ke internet, semua klien dari dari MikroTik maupun klien sudah bisa akses ke internet. Jadi kita mau lihat di sini kita lihat apakah bisa mendistribusikan IP, mendistribusikan paket data. Jika salah satu ISP ini memiliki gangguan, kita cek. Ini kita misalnya memiliki gangguan, maka kita tes ping ke Google apakah masih bisa atau tidak. Ya, gagal. Dia butuh penyesuaian. Nah, berhasil. Ya kan? Berhasil. Jadi dia dapat terhubung ke internet jika di antara salah satu ISP ini memiliki gangguan. Oke, kita katakan. Jadi kita tes lagi, kita sambungkan kabelnya ulang, kita tes apakah B berhasil atau tidak. Nomor 1. Ini kita sengaja putuskan, kita mau lihat apakah bisa atau tidak. Bisa juga, berarti load balancing kita sudah berhasil. Oke, semua klien sudah dapat terhubung. Mungkin demikian untuk konfigurasi load balancing di MikroTik GNS3. Ya, jangan lupa teman-teman ya di like atau di subscribe, dan jangan lupa di share juga ke teman-teman yang membutuhkan pemahaman tentang load balancing. Ya, mungkin itu saja yang perlu dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya maaf, mungkin gimana ya, itu yang dapat saya sampaikan sajalah. Oke, terima kasih.